Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ibu pagi-pagi semangat banget, hebat ya. Senang di sini? Alhamdulillah. Harus bersyukur kita diberikan kesehatan oleh Allah jadi bisa melakukan apapun. Nah, yang di rumah kalau kondisinya lagi kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan cepat pulih kembali ya. Amin. Kita temani di sini nih di Siraman Kolbu bersama Mama Dedeh. Tanya Mama yuk. Coba ucapkan salam Ibu ya. Yang pertama ada Majlis Talim Rahmat Hidayat Lampung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majlis Talim Muslimah Ar-Rahmah Tebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum juga keripik pisang. Iya. Pasti dari Lampung. Kalau dari Tebet belum sempet. Ipa jangan begitu kan nggak enak. Oke, terima kasih Lampung ya oleh-olehnya ya. Tebet, makasih ya. Sudah datang. Sudah datang ke sini. Mah, ada artikel nih ibu-ibu. Stop. Tinggal di dekat rumah mertua dan interior dan diteror via chat setiap hari. Kenapa interior? Diteror mama. Diteror via chat setiap hari. Wanita ini merasa seperti sewa suami. Jadi ceritanya seorang wanita curhat pilu mengenai rumah tangganya yang diusik mertua. Ia merasa setiap hari diteror hingga membuatnya tak nyaman. Wanita ini mengunggah foto pernikahannya dengan suami tercinta. Setelah sah menikah, ia pun tinggal di rumah satu kampung dengan mertuanya dekat-dekatan. Rumah mereka berdekatan hingga membuat mertua dan adik iparnya terus menghubungi sang suami untuk terus datang ke rumah. Seringkali sang suami diminta datang tidak kenal waktu. Bahkan ketika belum bangun tidur, ia kerap menyuruh sang suami datang ke rumah mertua meminta tolong, meminta uang, atau keperluan tak terduga lainnya mah. Benerin genteng lah, apa pokoknya terus. Jadi ngerasa terganggu dan merasa dirinya tuh kayak sewa suami aja gitu mah. Gimana? Masya Allah. Ini maaf dalam tanda kutip. Bukan soal karena rumahnya dekat sekampung, bukan. Karena karakter mertua dengan iparnya, maaf kalau kata mama dalam tanda kutip kurang baik. Cari mertua kayak gini dong. Kata mertuanya. Bager ya mertua. Jadi ini mah mertua reseh kalau kata mama Pak. Nyusahin. Anak sudah nikah, udah punya anak, sudah punya bini, harusnya berikan kesempatan dia ngurus rumah tangganya. Bolehkah orang tua nyuruh anaknya? Boleh sekali-kali, tapi kenal waktu, kenal tempat. Nah ini mah belum bangun ditelepon, minta beliin uduk. Iya. Itu kan ada adeknya di rumah emaknya. Iya. Ada pembantunya aneh kan? Iya. Seolah-olah memang dia mah diteror, bukan interior, bukan. Salah baca. Salah baca. Dia aki-aki wae maneh mah. Jadi diteror ini mah sama mertua. Yang saya aneh kok mertua enggak ada kerjaan banget sih. Nge-WA tiap hari ke anaknya. Mungkin dia mertuanya muda gitu. Kalau kayak mama nenek-nenek ogah megang HP. Punya HP nggak pernah dipegang, jarang, paling tar malam gitu kan. Jadi artinya mertua ini tidak tahu posisi, tidak tahu diri. Mungkin dia sering duduk jadi lupa dia berdiri. Harus bagaimana bersikap sebagai orang tua, sebagai mertua, sebagai anak yang sudah dinikahkan, punya anak, punya istri, harusnya jangan terlalu sering dihubungi. Iya. Dia punya rumah tangga sendiri gitu. Si suami juga bingung mungkin ya karena dia orang tua minta tolong, ya udah dia berbakti pada orang tua tapi gak gitu banget juga mungkin Maya. Cuman dalam tanda kutip, si anak laki pun juga ngomong sama emaknya sama adeknya. Nih abang nih udah punya anak, udah punya bini, kan ada adek tuh bantuin mama ngapain. Kalau bapaknya udah nggak ada misalnya, ini kan nggak ceritain kan bapaknya. Iya kan? Kalau kata mama harusnya ada ketegasan. Ada ketegasan. Dia sebagai seorang suami,
anak laki-laki gede ngomong sama mamahnya, mama yakin emaknya masih muda loh, masih bisa nge-WA segala macam. Dia sama nenek-nenek. Gaptek. Ya tapi mungkin itu juga ada ketidakrelaan dari sang ibunya mungkin. Seolah-olah merasa anaknya dijabel, diambil oleh perempuan lain. Jadi dia merasa memiliki. Harusnya kita sadar, posisi saya sekarang menjadi mertua. Anak saya bahagia, punya istri, punya anak, maka kita jangan mengganggu sekedar kebutuhan aja. Itu harusnya. Oke. Itu PR untuk semuanya ya, untuk para orang tua, para mertua, para mantu. Ya, semuanya juga PR ya. Oke, kita bahas nanti, ini akan sangat menarik. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Pergi ke Bandung untuk makan colenak. Makannya bareng Neng Riri. Tinggal dengan mertua memanglah enak. Tapi lebih enak lagi tinggal di rumah sendiri. Tapi kalau yang tadi udah di rumah sendiri, tetangga tetap diganggu. Kembali kepada mertua. Iya. Judul kita naon? Pondok Mertua Indah. Oke. Kalau saya di Tanah Abang, Pondok Mertua Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikri kita tatma'innul qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisarin ila yaumidin. Pondok Mertua Indah selama ini banyak digambarkan di novel, di cerita, di sinetron, di film. Namanya mertua seolah-olah dia orang yang sangat antagonis, menyeramkan. Iya apa iya? Kenapa? Ini sebetulnya saya tahu hanya opini di masyarakat. Mungkin produsernya atau penulis ceritanya kebetulan mertuanya galak. Pengalaman pribadi. Untuk Anda ketahui, tidak semua mertua seperti ini. Nih. Yeah. Satai. Air laut siapa yang garmin? Ya kan? Garmin sendiri tuh. Maksud saya, memang yang paling baik kalau laki-laki perempuan menikah. Yang paling aman jangan lama-lama di rumah keluarga laki-laki. Yang menderita anak perempuan. Betul? Kalian menikah jangan lama-lama di luar, di dalam keluarga perempuan. Anak yang laki-laki kasihan. Kalau emaknya datang berkunjung, saudaranya, kakak adiknya repot. Saya menyarankan sebagai orang tua, siapapun Anda, begitu kalian menikah, lebih baik misah dari rumah emak loh. Misah dari rumah mertua. Mau ngontrak kek, walaupun sekamar, tenang rumah kita. Mau nungging, mau celentang, mau tiduran, pagi-pagi ngarepong. Coba di rumah mertua, malam banyak nyamuk, nggak bisa tidur, badan nggak enak meriang, habis subuh ngelonjor karena capek. Kalau rumah kita kan terserah, rumah mertua, heran, mantu, males bener. Hari ini masih molor aja. Iya enggak? Ada yang suka begitu mertua? Ada, barusan saya ada ngomong. Saya jamin menantu yang manapun menderita batin. Iya apa iya? Sekarang bagaimana? Kita tunjukkan kepada anak mantu kita bahwa saya adalah mertua yang terbaik. Kenapa? Setahu saya mertua sama menantu perempuan begini, gara-gara nih orang tua merasa dia kan anak gue, yang nyekolahin gue sampai rela nggak punya perhiasan biar sarjana, berarti hak gue sebagai orang tua itu salah.
mantu. Dia kan suami saya, udah menikah dengan saya, wajib memperhatikan saya, wajib menjaga saya. Salah. Kita orang tua sadar diri bahwa anak saya sudah punya pilihan. Seorang perempuan yang dia cintai, yang dia sukai, dia senang dan bahagia. Selesai. Mikirnya begini nih, saya ajarin ya sebagai mertua. Kita berpikir, kemarin anak saya tiap hari saya masakin yang dia doyan. Sekarang lepas, ada bininya, tinggal ngaji. Kemarin tiap hari nyuciin baju dia, resekan baju dia. Sekarang lepas, ada bininya. Lega, alhamdulillah, mama bisa ngapalin Quran. Mama bisa banyak ngaji, banyak ibadah, ikut kemana-mana. Satu, anak perempuan pun menyadari, alhamdulillah saya punya suami sebaik dia. Gara-gara emaknya mendidik dia. Alhamdulillah saya punya suami begitu menyayangi saya. Gara-gara emaknya mengajarkan dia begitu. Jadi klop. Ini mah bersaing. Emaknya cemburu merasa anaknya berpindah ke lain hati. Ya, kita ini orang tua kan kayak agen. Tahu agen? Kayak agen. Ibu aja dulu dilamar sama suami ibu, menikah dengan suami ibu, dibawa keluar kota, keluar Jawa, kemana-mana, pindah rumah, betul nggak? Kayak agen. Sama anak kita juga begitu. Tugas kita mendidik, membesarkan, kemudian mengarahkan ke arah agama yang benar sesuai aturan agama. Saatnya menikah, nikahkan. Begitu. Jadi nggak bersaing antara ibu dengan anak. Terus ibu jangan terlalu ikut campur dengan urusan anak. Biarkan mereka mengurus rumah tangga sendiri. Kalau ibu melihat dalam rumah tangga anak mantu ibu tidak sesuai dengan harapan ibu, jangan ikut campur. Kecuali kalau mereka minta tolong anak kita. Ini mah anak-anak kami minta tolong langsung. Lah gedek tuh mantu. Ada trik tersendiri. Ajak ini mantu kita pergi kemana-mana, dia merasa dirangkul. Jangan bilang, ini mantu saya, ini anak saya yang baru. Girang. Bawa ke pengajian, bawa ke taklim, ajakin ke pasar. Yuk mama ke pasar. Nih masak ini. Suami kamu doyannya ini. Cara masaknya begini. Mama ajarin dia. Nih. Bahagia tuh mantu. Indah ya mah. Insya Allah. Makanya kita cari resep. Bagaimana biar mantu sayang sama mertua, mertua sayang sama mantu. Dengerin semuanya. Jangan kalian berharap punya mantu yang sempurna. Kita bukan malaikat. Sampai kiamat gak bakal punya mantu yang sempurna. Al-insan wal khatawanisyan. Inilah menantu saya ada kekurangan. Saya pun banyak kekurangan. Begitu di kita meribut, mantu gak cocok. Lalu ajarin kan emaknya. Oke? Sadari oleh Anda. Kita manusia biasa yang tidak sempurna. Yang sempurna hanya Allah. Oke, kesadaran bahwa kita tidak sempurna, mantu kita pun pasti tidak sempurna juga. Karena manusia, kecuali kalau mantu ada malaikat. Dapat silau ya. Silau men. Oke, kalau gitu ini pasti banyak pertanyaannya. Siapa yang mau nanya? Ini sini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis dari Majelis Taklim Rahmat Hidayat, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Oke, Lilis. Silakan. Alamatnya panjang banget, Cak. Oke, Lilis. Tanya mama. Tanya mama yuk. Ayo. Punten mama. Mangga. Mah. Naon? Saya punya kerabat mah. Jadi selama pernikahan tinggal di Pondok Mertua Indah. Ya. Sudah berapa lama menikahnya? Ya sudah lama lah. Ya berapa? Mungkin sudah 9 tahunan. 9 tahun terus sama mertua. Sama mertua. Orang tua anak istri. Kesayangan. Anak ke orang tua istri atau yang suami. Suami, oke. Kebetulan ayah mertua baik hati. Oke. Ibu mertua tidak baik mah. Bagus. Tidak sebelum lah. Terus? Pertanyaan saya mah, apakah salah jika sang istri meminta pada suami untuk pindah dari
pondok tempat tinggal mertua. tersebut. Oke. Dan apakah sang istri termasuk dalam golongan wanita tidak taat suami karena meminta suami untuk pindah dari pondok mertua? Oke. Itu kerabatnya, bukan ibu ya Bu ya. Bukan saya, Ma. Kayaknya mah Kerabat, iya. maka. Oh, kerabat. Oke. Jawab sekarang, jawab ntar Pan. Nanti kita bahas ya Maya. Ini kerabatnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Siraman Kolbu sama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Masih di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Ibu Lilis dari Lampung bertanya, katanya mah, bagaimana jika misalnya ini ada seorang suami, anak kesayangan dari keluarganya, sudah menikah dengan istrinya itu kurang lebih 9 tahun, tinggal di rumah Pondok Mertua Indah. Jadi si istri itu tinggal di mertuanya. Istri itu udah lama-lama mau pengen hidup sendiri, ngajak suaminya yuk tinggal di rumah sendiri aja. Nah tapi takut disebut istri yang tidak taat dengan suami. Bagaimana mah? Kalau Lis dengerin Mama ngomong dari tadi, artinya nggak perlu nanya, karena tidak masalah. Kita punya hak prerogatif untuk membahagiakan diri sendiri. Yang paling enak, mau suami kesayangan kek, suami yang tidak kesayangan kek, kita berhak untuk menikmati rumah tangga kita. Apalagi kalau mertuanya, ikut campur semangat. Saya yakin berita batin Lis bisa kurus lama-lama. Wassalam. Bengek. Jadi mendingan misah, tidak berdosa, kita punya hak. Makanya jadi laki-laki harus punya pendirian. Begitu punya istri, pisah rumah. Kita juga jadi orang tua. Kamu kan anak kesayangan, anak bontot mama, nggak usah ninggalin mama sayang, tetap di rumah. Mikir jadi orang tua. Kalau anak misah rumah, walaupun ngontrak sekamar, nggak punya piring beli selosin, nggak punya gelas beli selosin. Kalau tetap di rumah Anda sampai mati tuh anak, piring nggak punya, kompor nggak punya. Begitu Anda meninggal sebagai orang tua yang saudaranya udah kebeli mobil, kebeli rumah berbiji-biji, kebeli kebun, kebeli tanah, yang tinggal di rumah Anda, yang Anda bilang anak kesayangan, garpu aja kagak punya, mikir jadi orang tua. Jangan egois. Kamu anak kesayangan mama. Mama tidak mau ditinggalkan kamu. Artinya Anda menahan anak Anda biar miskin seumur-umur tidak berkembang. Oke? Oke. Terima kasih, Ma. Kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi mau nanya? Ya ini silakan. Ada yang nyangkut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mama yuk. Ayo. Perkenalkan, nama saya Nahla Farida dari Majelis Taklim Ar-Rahmah, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta. Oke. Mah mau nanya, Sok. saya semenjak nikah belum pernah ketemu mertua. Udah berapa lama nikah? Almarhum. Oh, iyalah emang sudah menikah berapa lama? 27 tahun. 27 tahun. Saya yakin kalau Farida bertemu mertua, lu takut kabur. Jadi menikah dengan suami sudah tidak punya orang tua. Dua-duanya. Enggak satu, yang satu masih ada suami, yang bapak mertua. Nah itu oke. Ibunya yang nggak ketemu. Sekarang pertanyaannya mah, bagaimana caranya saya berbakti kepada almarhumah? Gampang Bu Farida. Banyak berdoa tiap surat. Ya Allah, terimalah amal ibadahnya, terimalah iman Islamnya, ampuni dosanya, lapangkan kuburnya, jadikan surga tempat tinggalnya. Bikin masjid kalau punya duit bernama mertua perempuan. Bikin musola, bikin pesantren, bikin madrasah. Kalau nggak sampai bikin, minimal nyumbang masjid, nyumbang musola, mengatasnamakan beliau. Kemudian apalagi? Silaturahim yang dia lakukan, lanjutkan sama kita. Kebaikannya aja kerjakan, lanjutkan sama kita. Misalnya dia ngurusin yatim, ngurusin fakir miskin, lanjutkan sama kita. Kemudian apalagi? Keluarga yang dulu dekat dengan dia, kita dekatin. Misalnya dulu orang tua mertua kita tuh
orang tua kita dekat dengan si A. Kalau si A-nya udah meninggal kayak orang tua kita, anaknya, sahabat kita. Begitu caranya. Masih banyak yang kita lakukan walaupun mereka sudah meninggal dunia. Begitu. Terima kasih Mama. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut mah. Oh, Siapa yang mau nanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Maria Elva dari Majelis Taklim Rahmat Hidayat, Kecamatan Sidomulyo, Lampung. Oke. Tanya yuk Mah. Tanya Mama yuk. Ayo. Balik Maria. Mama heula. Mah, saya ibu rumah tangga sudah mempunyai anak. Di rumah saya itu ada mertua saya. Ya. Mertua saya itu memang harus semua kebutuhannya diperhatikan karena mungkin usia ya Kak Ipannya. Usia berapa? Usianya sekitar 65. Yang saya tanyakan Mah, mana yang saya dulukan kewajiban saya? Apakah mertua saya ataukah suami dan anak saya? Oh iya. Itu pertanyaan saya. Nah, ini Karena saya ngurusin orang tua suami dan neneknya anak saya. Siapa yang terlebih dahulu urgen? Maria Ulpah bisa lihat. Kalau suami Anda misalnya pulang dari kantor, dia kehausan, kasih minum dulu. Kalau saya yakin dengan usia 65 tahun masih seger buger. Gue aja 73 masih seger. Masih bisa lari. Jadi 65 tuh masih seger. Artinya Anda tetap suami diurusin, anak diurusin, mertua diurusin. Jadi ada waktunya. Kecuali dalam tanda kutip, kalau mertua Anda sudah terkapar, tidak bisa ngapa-ngapain, nah makan disuapin, minum diambilin, kemudian buah pipis dicebokin, masih bisa bangun nggak mertua Anda? Seger. Masih. Ya tenanaun, bahkan Anda enak. Biasanya nenek-nenek itu penuh perhatian sama anak bantunya, apalagi mantu perempuannya baik. Sini deh, mama bantuin. Kadang-kadang nyapu tuh nenek-nenek ngelapin, biarin aja. Kalau kita larang dia marah malahan mah. Mak mau ngapain coba? Nah, tapi asal jangan Maria begini. Mak ngepel, mak jangan, itu yang salah. Kalau emak lagi ngepel, lagi nyapu, biarpun nggak bersih, biarin, bahagia. Begitu caranya. Jadi Maria nganteng emak, emak pun betah di rumah mantu. Kita yang banyak ngalah begitu. Okay. Semua diliatin, semua diayanin, masih segar 65 mah, bu jom bisa lalai. Oke, Maria Ulfa. Mama, aku punya pantun nih Mah. Cakep. Burung cendrawasih masuk ke rumah. Cakep. Terima kasih Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung cendrawasih masuk ke Di bawah Bah. up, di bawah Bah. Kubah. terima kasih Ubah. Mas, dari tadi kan kita ngomongin tentang ada baiknya kalau kita sudah menikah itu tinggal sendiri, tidak tinggal di rumah mertua. Nah, kalau kasus yang tadi kita berumah tangga sudah misah dengan pasangan kita, mertua kita numpang di tempat kita. Masalahnya mertuanya tinggal sendirian, masalahnya di rumahnya nggak ada pembantu, mungkin daripada repot ke rumah kita. Silahkan. Tapi kan tergantung mertuanya. Kalau mama berpikir gue enakan sendiri, bisa ngapal, bisa baca Quran, bisa baca segala macam, nggak diganggu orang. Nah, mertua itu tinggal di rumah kita, tapi repotin, rese. Apakah dosa kalau kita meminta beliau untuk pergi? Kalau gue punya mantu jadi gue kepret, pret. Ibadah semikir gila aja. Punten. Ada juga boleh jadi mertua yang nyebelin, rese banget. Tidak ada salahnya. Kita mohon sama Allah, ya Allah sadarkan mertua saya. Atau Anda berpikir Allah kirimkan mertua Anda untuk nyebelin, menguji iman Anda. Kata Allah mutlak, musuh terdekat kita adalah orang yang ada dalam keluarga kita. Ngegesek kitanya gampang,
Buat apa Allah kirim orang terdekat? Anda lihat Al-Muluk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian, kehidupan, untuk menguji di antara kalian siapa yang terbaik amalnya. Begitu. Ya, makanya jangan khawatir. Apa Ipan punya mertua? Mertua saya mah baik, Bes. Cope, ya binatang yang ditakal. Cope. Aduh, batuk mah langsung batuk. Tuh kan. Tapi alhamdulillah semua baik-baik saja. Tapi intinya kalau sudah tidak ada pilihan, ada yang mengalah lah satu dan yang lain. Betul, ya. karena sengaja oleh Allah dikirimkan. Buat apa? Menguji siapa yang terbaik amalnya ketika menghadapi musibah. Oke, siap. Oke. Alhamdulillah, insya Allah. Mudah-mudahan Bu Upi tidak nonton. Upi teh minta ada Ipan. Siapa yang mau nanya? Di sini silakan, Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmiati dari Majelis Taklim Ar-Rahmah Tebet, Jakarta. Mau tanya yuk, Ma. Tanya Mama yuk. Tanya Mama yuk. Ayo. Rahmiati. Ma, mau tanya nih. Saya mempunyai teman. Saya juga banyak teman. Saya juga. Dia tinggal sama mertua. Dia mau misah, katanya belum mampu. Nah, dia dengan mertuanya ini sering bentrok. Ya, misalnya dalam masalah perhatian, dalam masalah ekonomi, dan lain-lain. Nah, saya mau nanya bagaimana sikap saya terhadap teman saya ini untuk menasihatinya. Sedangkan mertua itu kan sama dengan orang tua. Emang Rahmiati, siapa yang bilang tidak? Sama. Bagaimana sih ngomong sama temannya? Tahu diri dong, kemampuan nggak punya, makanya jadi bini nyari duit. Suami dapat duit kagak, dapat duit dikit. Kita perempuan nyari duit, jangan hanya minta sama suami. Kalau berdua nyari duit, dijamin oleh Allah rezekinya ada. Itu jaminan Allah, Rahmiati. Wa ma min dabatin fil ardi illa rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Hud ayat 6. Wa ma min dabah, semua yang bergerak, yang melata, yang hidup di alam dunia dijamin rezekinya oleh Allah. Allah tahu tempat penyimpanannya, Allah tahu tempat tinggal mereka, semua ada di Lauhul Mahfuz. Sekali lagi, jadi perempuan jangan hanya minta sama suami. Lihat bagaimana Siti Hajar, lihat bagaimana Siti Hadijah, Ummu Salamah, Robiah Al-Adawiyah, Siti Aisyah, Asyifa, dan sejarah-sejarah yang lain. Banyak sekali perempuan yang berkiprah untuk mencari rezeki. Biar kita dapat duit buat ngontrak rumah. Ngomong sama teman Anda, teman Anda nggak kerja kan? Nah itu yang salah. Ngapain badan gede, ada keinginan pengen makan, pengen baju bagus, tapi ini nggak dipakai. Pakai. Jangan nyalahin orang. Coba kalau teman Anda bekerja, jualan uduk ya. Yang gampang aja, nyari duit tidak harus kita kerja ke tempat orang. Ciptakan lapangan pekerjaan. Dagang, Rasulullah Siti aja dagang. Pasti rezekinya ada. Jadi saran saya, ini teman Anda harus bekerja, dapat duit, misah. Kenapa? Maaf dari semuanya. Tinggal di rumah mertua bentrok mulu. Ya iya, rumah gue. Semua yang punya rumah punya aturan dalam keluarganya. Betul apa betul? Betul. Datang orang baru. Orang baru yang masuk dalam rumah keluarga, jangan berharap mertua beradaptasi dengan kalian. Salah. Rumah kita. Kalian yang datang menyesuaikan diri sama kita yang punya rumah. Makanya kalau tidak mau ikut aturan kita, lu misah. Dari dulu juga rumah gue begini. Bilang sama teman Anda kerja nyari duit. Bisa kok. 4.000 tahun yang lalu Siti Hajar bekerja. Sofa marwah. Jaminan Allah kalau bekerja bergerak. Begitu. Oke. Sip. Terima kasih, Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Artinya nggak ada usaha. Ya. Berita batin tapi cicing yang molohok. Ya. Takdir Allah salah, otak lu di atas. Jadi takdir memang kejam, lu nggak mau kerja berat gitu loh. Jadi kalau ini
ya udah Mas, uangnya nggak cukup, ya udah boleh nggak aku ikut kerja juga, jualan apa gitu mah. Ya. Kerja dapat duit, sewa rumah, buka deh lontong sayur, buka deh nasi uduk, bikin bakwan, bikin gado-gado, goyang aja, laku pasti. Goyangannya. Ya masih ada waktu, siapa yang mau nanya? Terus sini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yayu dari Yuk. Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Oke yuk. Tanya yuk. Yuk. Mama, yuk. Tanya Mama yuk. Ya yuk. Mah mau tanya. Ini mungkin kebalikan dari semua yang tadi sudah dibahas. Kalau saya sebagai mertua. Jadi saya punya anak menantu laki-laki, anak saya perempuan 1. Ya. Jadi yang dia nggak keluar dari rumah Karena mungkin memberatkan saya, ibunya seorang sendirian. Terus siapa yang sendirian? saya. Sudah Oke. tidak ada suami. Terus anak saya ini usahanya kolaborasi sama saya, bersamaan dengan saya. Berkolaborasi, Iya, kolaborasi, ya. kolaborasi. Kolaborasi. Jadi Dia bingung usaha pakai itu bahasa memang kolaborasi. harus dipegang Bareng-bareng dah. Berdua anak saya dengan Kerja saya. apa usahanya kalau boleh tahu? Usahanya catering. Oke. Ya. Si suami Si suami di luar kerjanya bengkel, buka bengkel. Tapi di rumah itu saya kalau menganggap menantu ini bukan menantu, seperti anak saya sendiri. Misalnya kayak saya jam 3 malam saya bangun tidur, kadang pintu tidak terkunci, dia tidur yang terakhir. Terus kalau saya marah, saya ngomel, dosa nggak saya mah? Sudah berapa tahun dia menikah anak Anda? 5 tahun. Oke. Oke. Pertanyaan Anda. Pertanyaan saya, dosakah saya kalau saya meluruskan anak saya, baik menantu apa anak sendiri, itu hal-hal yang mungkin itu kecil, cuman saya menganggap itu besar karena kalau sudah terjadi sesuatu, itu rugi bukan ya, sendiri. Betul. responnya Itu ketika hidup sampai kiamat tidak akan hilang. Iya. Makanya untuk meminimalisir permasalahan ini Yayu, dari awal Mama bilang, anak kita menikah pisah, walaupun ngontrak satu kamar. Anda bilang saya punya anak perempuan satu-satunya, sementara kita kerja bareng-bareng catering, nggak ada salahnya kalau ada duit banyak beliin rumah yang dekat rumah Anda. Kalau tidak dibeliin kontrakin di situ, lebih aman. Kan yang namanya catering nggak setiap saat, ya kan? Sama warung makan. Kenapa? Warung makannya di rumah situ. Betul, Iya. silahkan. Iya. Tapi berikan kesempatan anak mantu Anda bahagia. Kalau tetap serumah dengan Anda, kurang bahagia. Kurang bahagia pasti. Karena ada pemilik rumah, siapa? Ya yuk gitu. Jadi kalau dia terpisah, dia mau nungging, mau celentang, bercanda sama lakinya, Anda nggak lihat. Pintu mau ngablak, nggak ada urusan. Oke. Kata saya, coba anak Anda perempuan 1. Dalam tanda kutip. Cuman satu. Kalau Anda, iya cuma satu tadi gue denger kan. Makanya gue lagi terangin, dengerin yuk. Kalau anak Anda tidak berikan kesempatan, anak Anda, kalau Anda meninggal hanya setengah lagi buat saudara kandung Anda, kesian. Berikan kesempatan untuk berkembang. Allah berikan rezeki yang paling banyak, dan dia pasti lebih bahagia, punya penghasilan sendiri. Bahkan maaf dalam tanda kutip, seandainya Anda berlegowo nih, harus legowo jadi orang. Ya. Anda jadi pembantu, biar anak Yayu buka catering cabang, mudah kan? Ya. Kalau kata saya, Anda juga jangan egois jadi orang. Nggak bisa. Oke, atau Anak walaupun anak kandung punya privasi sendiri. Punya keinginan sendiri. Berikan kesempatan berkembang usahanya. Anda bedakan aja, sok silakan. Misalnya namanya Yayu 1, anak Anda buka cabang, Yayu 2, Anda cari pembokat. Dia juga cari pembokat, enjoy kan? Oke. Itu lebih baik kalau kata saya. Jangan dikekewek, tahu dikekewek. Naunya ada anak. Digenggam. Jangan dirangkul aja anak, salah. Kasihan mantu Anda, yang kasihan mantu Anda. Oke. Ya minimal kalau tidak bisa tempat tinggal juga di tempat tinggal yang sekarang ada satu area yang pintunya hanya untuk mereka saja. Betul, kan Kunci Mama bilang berarti gitu tadi, maksudnya. Ya. bikin kunci double yuk, gampang kan?
Anda jangan memaksakan. Lu kan masih hidup sama mama. Usahanya bareng. Justru kalau dia berpisah dari kita, usaha dia akan berkembang. Ya yuk dua. Saya jamin Allah berikan kesempatan. Oke ya yuk. Ya yuk. Yuk ya. Yuk. Terima kasih, Mas. Oke ya yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Dibalik yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah waalaikumsalam, kita jawabnya apa ya? Bingung ya. Amin. Oke mah, waktunya sudah habis. Padahal pasti masih banyak pertanyaan yang mau disampaikan, tapi nggak apa-apa ya. Tadi ada rumah mertua indah judulnya. Silakan. Yuk, angkat tangan. Yuk ya yuk. Yuk. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikan ya Allah kepada kami anak cucu yang soleh, yang solehah. Kami sadar ya Allah ini dunia. Hidup kami bergantian. Kami sudah makin tua, makin renta. Anak kami, mantu kami gagah perkasa. Kami sadar mereka ingin berbahagia ya Allah. Oleh karena itu kami berikan kepada mereka kesempatan untuk memiliki rumah tangga mereka sendiri. Memutuskan sendiri. Kami hanya menolong mereka ketika mereka pertolongan. Kami hanya menasihati mereka ketika mereka meminta nasihat kepada kami ya Allah. Kami bermohon ya kepadamu ya Allah, jangan sampai Engkau berikan kesulitan buat anak mantu kami. Berikan yang terbaik buat mereka. Berikan kebahagiaan buat mereka. Karena kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kami sebagai orang tua ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbal alamin. Terima kasih Mama. Sami. Mudah-mudahan kehidupan rumah tangga kita dengan anak kita dan mantu kita, dengan mertua kita pun semuanya baik-baik saja. Amin. Ya. Oke, hari ini kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama. Yuk.